Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Jessica Noli Siregar yang akan membawakan presentasi mengenai analisis serangan ransomware pada PT Nusantara Digital Finance. Sebagai awalan, PT Nusantara Digital Finance merupakan perusahaan jasa keuangan digital yang melayani jutaan nasabah di Indonesia. Perusahaan ini menyimpan berbagai data penting seperti identitas nasabah, informasi rekening, riwayat transaksi, data pinjaman, serta dokumen lainnya. Mengapa data penting? Menurut Barney, dalam teori resource-based view, keunggulan kompetitif perusahaan berasal dari sumber daya yang bernilai dan sulit ditiru. Saat ini, data menjadi salah satu aset tersebut. Karena itu, ketika data terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Departemen IT, tetapi juga seluruh organisasi. Yang menarik dari serangan modern adalah pelaku tidak langsung menyerang server. Mereka memulai dari manusia. Peretas memahami bahwa menipu seseorang seringkali lebih mudah daripada membobol sistem yang mahal. Setelah memperoleh username dan password pegawai, mereka bergerak secara perlahan di dalam jaringan, mencari server penting, meningkatkan hak akses, lalu menyebarkan ransomware. Artinya, pada saat perusahaan menyadari ada masalah, pelaku sebenarnya sudah berada di dalam sistem selama beberapa waktu. Jika kita melihat lebih dalam, penyebabnya bukan hanya ransomware. Penyebab utamanya justru adalah kombinasi kelemahan manusia, proses, dan teknologi. Pegawai tidak mengenali phishing, sistem masih bergantung pada password, dan aktivitas mencurigakan tidak segera terdeteksi. Untuk memahami dampaknya, kita bisa menggunakan konsep CIA Triangle yang menjadi fondasi keamanan informasi. Pertama, confidentiality terganggu karena data berhasil diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kedua, integrity menjadi diragukan karena perusahaan tidak dapat memastikan data masih berada dalam kondisi asli. Ketiga, availability terganggu karena layanan digital tidak dapat digunakan selama beberapa hari. Dengan kata lain, ketiga pilar utama keamanan informasi mengalami gangguan secara bersamaan. Menurut saya, langkah pencegahan yang paling penting bukan teknologi, melainkan peningkatan kesadaran pegawai. Sebagian besar serangan modern dimulai dari manipulasi manusia melalui phishing dan social engineering. Menurut saya, ini merupakan pelajaran paling penting dari studi kasus ini. Banyak perusahaan percaya bahwa membeli teknologi baru akan menyelesaikan masalah keamanan. Padahal, teknologi hanyalah salah satu bagian dari solusi. Pegawai yang tidak memahami risiko akan tetap menjadi celah. Prosedur yang lemah akan tetap menciptakan kerentanan. Karena itu, keamanan informasi harus dipandang sebagai budaya organisasi. Ketika insiden terjadi, perusahaan harus bergerak cepat. Tujuan utama keamanan data bukanlah menciptakan organisasi yang kebal terhadap serangan, melainkan membangun organisasi yang mampu bertahan, beradaptasi, dan pulih dengan cepat ketika insiden tersebut terjadi. Berikut adalah 4 dampak dari lemahnya cyber security. Menurut saya, dampak yang paling sulit dipulihkan adalah kepercayaan. Sistem dapat diperbaiki dalam hitungan minggu, tetapi membangun kembali kepercayaan pelanggan dapat memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Kasus PT Nusantara Digital Finance menunjukkan bahwa satu insiden dapat menimbulkan dampak yang luas. Karena itu, organisasi perlu membangun keseimbangan antara manusia, proses, dan teknologi agar mampu menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Pada akhirnya, teknologi dapat diganti, sistem dapat diperbaiki, tetapi kepercayaan pelanggan jauh lebih sulit untuk dipulihkan. Terima kasih.